Kita lanjutkan dialog di ujung telepon. Saya masih bersama Menko PMK Pak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, di Menko Kementerian PMK sendiri bagaimana mensosialisasikan gotong royong ini sampai bisa ke satuan-satuan terkecil untuk melakukan hal itu? Kemenko PMK itu Mbak Mas Titi, fungsinya adalah sebagai koordinasi, sehingga memang tidak ada program yang spesifik yang dilakukan Kemenko PMK, tetapi Kemenko PMK mengkoordinasi semua kementerian lembaga, terutama yang di bawah koordinasinya, untuk melakukan edukasi, kemudian supporting, ya, kemudian dan juga bahkan sekarang sudah mulai mau kita rancang trauma healing, karena untuk para penderita yang sudah sembuh dari COVID ini secara mental juga harus diobati, karena mereka juga mengalami tekanan-tekanan psikis, baik tekanan akibat penyakit itu sendiri maupun tekanan sosial di sekitarnya. Pandangan masyarakat terhadap mereka yang sembuh ini negatif, termasuk mereka yang meninggal kemudian juga dilarang dimakamkan di beberapa tempat. Ini adalah problem sendiri yang juga harus segera ditangani. Koordinasi dengan kepala daerah setempat, kepala daerah yang ada kasus-kasus penolakan jenazah ini sebenarnya seperti apa sih Pak Menko? Sudah jadi koordinasinya antar, terutama selama sekarang ini kewenangannya kita serahkan kepada Pak Mendagri dan juga ke Polri. Bahkan Polri sekarang ditugasi oleh Bapak Presiden untuk mengawal langsung kalau memang ada jenazah COVID, kemudian ada isu atau ada kemungkinan ada penolakan masyarakat, maka Polri yang diminta untuk turun langsung mengawal jenazah itu. Jadi kalau sampai sekarang Pak Menko dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Kalau sampai sekarang Pak Menko, kita lihat di kota-kota besar saja, di Jakarta saja ambulans yang bawa jenazah itu dilemparin batu. Saya tidak terbayang bagaimana di daerah-daerah yang masih banyak penolakan. Terakhir di Ungaran kemarin jenazah perawat justru, tenaga medis justru yang ditolak untuk dikuburkan, dimakamkan di situ. Ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Kalau tadi ada menyebut ini sosialisasi oleh Mendagri, kemudian tanggung jawabnya ada di Polri. Ini sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini? Kalau sudah dalam status sekarang, Presiden sudah menetapkan darurat kebencanaan, yaitu menjadi tanggung jawab Polri. Dan itu kan kemarin mereka yang melakukan penolakan, nasib penolakan sudah ditangkapi semua, ditindak secara hukum kan. Dan ini untuk pelajaran yang lain, dan harus diedukasi bahwa jenazah yang sudah di Pulasara sesuai dengan standar kesehatan itu tingkat keamanannya sudah sangat tinggi, dan harus diketahui bahwa COVID-19 ini akan mati dengan sendirinya ketika inangnya juga meninggal. Jadi ini kan seperti kemeladeh, kalau pohon induknya sudah mati, ya kemeladehnya akan mati juga. Itulah, tapi ini masyarakat kan harus diberi pemahaman itu dengan baik, itu agar mereka jangan sampai ada efek horor kalau ada orang yang meninggal karena COVID itu. Dan ini kita lakukan terus Mbak Nastiti di semua pihak. Dan perlu pemahaman, karena ini kan baru pengalaman pertama Indonesia mengalami pagu blok besar-besaran ini. Dan ini juga bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Karena itu kalau ada yang mengkritik Indonesia tidak siap, itu di dunia nggak ada yang siap. Gitu. Amerika yang negara besar itu pun juga nggak siap. Gitu. Kita masih mending, kondisi penanganan sekarang masih tersistem dengan seperti yang ada sekarang ini. Jadi kita jangan melihat dari segi positif, jangan banyak negatifnya melulu gitu. Ya, kita pernah meraup sukses besar Pak dalam penanganan flu burung. Apakah waktu itu memang seperti apa Anda membandingkan kondisi saat itu dengan kondisi sekarang COVID-19? Taruhlah seandainya penanganan flu burung itu juga dulu sudah sangat bagus, tetapi karakter dari penyakit flu burung dengan COVID-19 ini sangat berbeda. Ini sangat eskalatif, tingkat penyebarannya sangat drastis, dan kemudian juga misterius sekali karena begitu cepat melakukan mutasi kan. Sudah diketahui sekarang sudah ada tiga jenis COVID-19 kan gitu. Kemudian sekarang juga diketemukan ternyata walaupun ini tidak melalui airborne, tidak melalui udara, tetapi ternyata apa yang disebut dengan microdropletnya, jadi percikan kecil, itulah justru menjadi penyebar COVID yang sangat berbahaya, yaitu kalau droplet yang besarnya kan langsung turun ke bawah, tapi yang droplet kecil ini mengapung-apung di udara, yang itulah justru dihisap oleh banyak orang. Karena itu larangan social distancing, tidak boleh kumpul di dalam satu ruangan tertutup,
dan seterusnya, tidak boleh ada pertemuan, ada penceramah yang kebetulan kalau dia COVID, maka dia ketika ngomong itu nyembur-nyemburkan microdroplet itu yang kemudian akan dihisap oleh para pengunjung yang ada di situ dan seterusnya. Ini kan baru diketahui. Karakternya aja baru diketahui, namanya aja juga baru diberi tanggal 11 Maret kemarin kan, tanggal 20 Maret kan, baru 11 Februari maksud saya baru diberi. Jadi ini sebetulnya penyakit baru, jenis baru dan juga semua tidak betul-betul siap menghadapi. Beda dengan flu burung, karakternya sangat beda. Gitu. Baik Pak Muhadjir, Cina sendiri yang kemarin sudah beberapa minggu zero cases sudah merayakan kemenangan terhadap COVID-19, tapi ternyata sekarang ada temuan-temuan kasus baru di sana untuk COVID-19. Terakhir Pak Muhadjir, Anda optimis jika gotong royong ini dilakukan antara stakeholder dan juga sampai ke masyarakat, kita akan segera keluar dari wabah ini? Ya, ini yang penting masyarakat harus diberi pemahaman bahwa pagebluk COVID-19 ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Ini harus melibatkan baik masyarakat, kelompok-kelompok filantropi, dari kemudian organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk juga dunia usaha harus bahu-membahu, saling dukung-mendukung dan kemudian bersama-sama untuk segera mengatasi COVID-19 ini. Semakin cepat, semakin baik, semakin sedikit korban, semakin baik, dan itu membutuhkan kerja keras, saling gotong royong yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi ini. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil manfaat, mengambil kesempatan pada negara sedang dalam keadaan seperti ini, terutama dalam dana-dana bantuan sosial, pembelian alat-alat kesehatan, jangan sampai ada yang bertekad untuk mengambil untung, apalagi niatnya untuk menumpuk keuntungan. Kemudian bagi yang termasuk ditakdirkan Tuhan menjadi orang yang kaya, berada gitu ya, sebelum pemerintah mungkin akan mewajibkan mereka, sebaiknya juga segera ada baiknya juga mengambil sebagian dari keuntungannya kalau dia pengusaha, untuk paling tidak untuk memberikan kesadaran pada karyawan-karyawannya atau juga kepada masyarakat paling bawah yang sekarang betul-betul menjadi korban paling awal dari serangan COVID-19 ini. Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK, terima kasih telah bergabung bersama kami di Morning Talk. Sehat-sehat terus Pak ya. Selamat pagi. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kami akan menghubungi Mensos Pak Juliari Batubara usai jeda berikut. Tetap bersama kami.